Selamat malam Bapak dan Ibu pelanggan setia BMW Astra. Selamat malam rekan-rekan media dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu dan menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Perkenalkan, saya Dela yang akan menjadi moderator dalam acara webinar pada malam hari ini. Selamat bergabung dalam acara webinar Saling Menjaga BMW Astra. Senang sekali saat ini kurang lebih sudah ada sekitar 1.000 partisipan yang bergabung bersama dalam webinar malam hari ini. Dan telah hadir juga bersama kita Bapak Freddy Hanjaya selaku CEO BMW Astra. Selamat malam Pak Freddy. Dan juga ada narasumber kita. Malam Pak Freddy. Malam Dela. Sehat ya Pak? Sehat, terima kasih. Nah, selain Pak Freddy telah hadir juga di tengah kita narasumber untuk webinar pada malam hari ini. Profesor Djoko Santoso, Ketua Senat Universitas Airlangga, yang akan menyampaikan materi penanganan dini bila terpapar COVID-19. Selamat malam Prof. Djoko. Halo Prof, sudah bergabung bersama kami di sini? Selamat malam Mbak Dela, sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Selamat malam Prof. Freddy. Ya. Malam Prof, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah puji Tuhan, baik. Semoga semuanya menonton juga saat ini sedang sehat dan baik-baik aja semuanya, Prof ya. Ya, amin. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah, saat ini kita akan beralih ke acara selanjutnya. Kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh CEO BMW Astra. Kepada Bapak Freddy, kami persilakan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas kasih-Nya kita semua bisa berkumpul bersama-sama untuk menambah ilmu. Mencari informasi yang akurat melalui webinar penanganan dini bila terpapar COVID-19. Terima kasih kepada seluruh pelanggan BMW Astra yang saya cintai, rekan-rekan media dan juga kepada seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada yang telah bersedia meluangkan waktu di malam hari ini. Kondisi pandemi sekarang ini terasa semakin dekat sekali dengan kita. Semakin banyak saudara, teman dekat, dan orang di sekitar kita yang terinfeksi COVID-19. Selain itu, juga begitu banyak informasi yang beredar terkait obat dan cara penanganan yang membuat kita bingung dan belum jelas kebenarannya. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen BMW Astra, sebagai keluarga, kita harus saling menjaga. Maka malam ini kami menghadirkan langsung ahlinya untuk memberikan penjelasan tentang penanganan dini yang bisa kita lakukan bila kita terpapar COVID-19. Supaya kita dapat menghadapinya dengan lebih tenang dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Pada kesempatan ini, saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Djoko Santoso yang sudah bersedia meluangkan waktu sebagai narasumber untuk sharing dan berbagi informasi kepada seluruh keluarga besar BMW Astra. Prof. Djoko Santoso adalah ahli spesialis penyakit dalam yang juga merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Badan Kesehatan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Dan perlu juga Bapak dan Ibu ketahui bahwa Prof. Djoko juga merupakan customer loyal BMW Astra Surabaya. Jadi, acara ini benar-benar adalah dari customer untuk customer. Dan juga untuk rekan-rekan media, sekali lagi saya ingin katakan bahwa Anda semua juga adalah anggota keluarga BMW Astra. Jadi kali ini kita bukan bertemu dalam acara press conference ya Bapak dan Ibu. Kali ini kita belajar bersama-sama. Semoga melalui webinar ini rekan-rekan media juga mendapatkan ilmu untuk menghadapi COVID-19 baik bagi diri Bapak dan Ibu sendiri ataupun untuk keluarga. Akhir kata sekali lagi terima kasih saya ucapkan untuk Anda semua. Semoga webinar ini bermanfaat. Dan jangan sungkan-sungkan jika Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan. Karena Prof. Djoko jarang-jarang ada beserta dengan kita untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Stay safe, stay healthy.
Terima kasih banyak Pak Freddy. Stay safe and stay healthy untuk kita semua ya, Bapak dan Ibu. Nah, tadi tuh saya jadi salut sekali nih dengan BMW Astra ya, karena acara malam hari ini tuh merupakan sebuah bentuk kepedulian nyata dari BMW Astra. Karena kita semua yang hadir di sini nih, bahwa rekan-rekan media dan juga para Beamers, yaitu para sahabat BMW Astra, kita malam ini akan berdiskusi. Dan juga kita harus tahu nih, gimana sih antisipasinya kalau sampai kita terpapar COVID-19. Jadi untuk meredam kepanikan, kita akan belajar langsung nih dari yang ahlinya, yaitu Profesor Djoko Santoso. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi utama, perkenankan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Profesor Djoko Santoso, Dr. SPPD KGH PhD Finasim. Beliau merupakan alumni FK UGM, spesialis penyakit dalam FK Universitas Airlangga, konsultan ginjal hipertensi FK Universitas Airlangga, dan memperoleh gelar PhD dari Juntendo University, Tokyo, Jepang. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Sambelia, Keruap, dan Aikmel di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan meraih penghargaan sebagai dokter teladan. Beliau juga pernah menjadi Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan FK Universitas Airlangga, lalu menjadi Guru Besar Penyakit Dalam FK Universitas Airlangga, kemudian menjabat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Airlangga. Saat ini beliau menjabat sebagai Guru Besar FK Universitas Airlangga, Ketua Badan Kesehatan MUI Jawa Timur, dan Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga. Nah, sudah benar semua belum nih Prof dari yang saya bacakan, apa ada yang kurang? Sangat lengkap. Sangat lengkap. Tapi ya Prof, menurut saya ada yang kurang nih dari CV ini nih. Harusnya ada satu poin lagi di CV-nya Prof Djoko. Prof Djoko kan Beamers nomor 1 di Surabaya. Iya. Iya, kayak tadi yang kita sudah dijelaskan oleh Mbak Dela ini ya. Betul sekali. Profesor Djoko ternyata sudah masuk dalam listnya Pak Freddy ini ya. Pelanggan setia BMW Astra Surabaya loh Prof Djoko ini seorang Beamers sejati. Ya. Sama seperti semua peserta yang hadir pada webinar malam hari ini ya Prof. Iya, betul. Luar biasa, luar biasa. Animenya. Luar biasa sekali memang, apalagi yang mendaftar dalam webinar malam ini tuh kurang lebih sudah ada 1.000 orang Prof. Berarti kan kita tahu luar ya, biasa. Beamers dan juga media semuanya sangat terbuka akan ilmu-ilmu baru mengenai COVID-19 ini ya Prof. Sangat sekali, dengan teknologi informasi yang luar biasa, ini luar biasa keterbukaannya. Betul, makanya terima kasih juga nih kepada BMW Astra yang sudah menghadirkan webinar ini, karena ini tuh sebagai bentuk sharing is caring, yaitu kita berbagi, dan ini merupakan salah satu bentuk caring atau kepedulian BMW Astra, dari customer untuk customer, dari Beamers untuk Beamers, dan BMW Astra di sini hadir di tengah-tengah sebagai fasilitatornya. Dan untuk yang belum tahu, saya tambahkan satu lagi. Apa tuh, Prof? Itu dalam kelompok besar, living together. Living together. Living together. Jadi kita harus hidup bersama ya memang ya, Prof, sebagai makhluk sosial. Iya, luar biasa ini. Luar biasa. Nah, kalau saya nggak salah dengar nih informasinya, Prof, Profesor Djoko ini merupakan seorang penyintas COVID-19 juga ya, Prof? Iya, Januari pada 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Nah, tuh Bapak dan Ibu, berarti sudah pasti dong Profesor Djoko ini sudah sangat berpengalaman dalam menangani COVID-19, baik untuk dirinya Profesor sendiri maupun untuk orang lain. Nah, sebelum memulai, saya ingatkan kembali Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan pada fitur Q&A, dan pastikan Bapak dan Ibu sudah mengubah nama account Zoom-nya dengan format nama spasi kota bagi Bapak dan Ibu Beamers, ataupun menggunakan format nama, spasi nama media, spasi kota untuk Bapak dan Ibu rekan-rekan media. Pertanyaan akan kami tanyakan secara langsung ke Profesor Djoko pada sesi Q&A. Baik, kalau begitu tanpa perlu berlama-lama lagi, silakan kepada Profesor Djoko Santoso untuk dapat sharing materinya. Ya, terima kasih Mbak Dela. Juga terima kasih yang terhormat Bapak Freddy Sanjaya, selaku CEO dari BMW Astra. Mohon izin juga Pak Freddy, Mbak Dela, dan semua anggota dari BMW Astra yang luar biasa pada malam ini, yang sudah sangat memperhatikan masalah kebangsaan kita di tengah pandemi yang sangat mengganas ini. Untuk itu, sebelum saya mulai, izinkan kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada BMW Astra
yang ada kepedulian yang tinggi pada permasalahan kebangsaan yang ada di Indonesia ini. Terutama dengan komandannya Pak Freddy yang sangat peka terhadap suatu lingkungan. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan yang luar biasa ini, Tuhan memberkati yang luar biasa. Untuk itu, izinkan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang kami cintai, kami diberikan mandat oleh BMB Astra yang kebetulan BMB Astra memberikan mandat tentang penanganan dini bila terpapar COVID. Lebih spesifik lagi tentang kemandirian diri untuk melawan COVID. Pada kesempatan ini tentunya kalau toh ada kolega yang bergabung, kami sebetulnya hanya dapat dapat sampur dari Yang Maha Kuasa lewat Pak Freddy, sehingga nanti kita bisa saling menguati untuk memberikan sharing informasi kepada anggota partisipan yang sebanyak 1.000 ini, dan selanjutnya nanti akan di-spreadingkan lewat YouTube-nya BMB Astra. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kalau memang ini satu kolega dari kedokteran. Dan untuk yang seminat dalam kaitan ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Kami akan mulai dengan sejarah virus corona ya Mbak Dela ya. Virus corona ini dikenal sejak 1960. Jadi sudah menjadi perhatian saat adanya SARS yang ada di China, MERS yang ada di Timur Tengah. Dan pada akhir 2019, bagaimana kita tahu bersama semuanya, dimulai dari Wuhan, virus ini dengan nama SARS-CoV-2 mulai merebak ya sampai sekarang ini. Di pandemi yang ada di Indonesia, dikenal dengan second wave yang sekarang ini, sekarang banyak yang sakit, maka kita doakan segera sembuh. Kemudian yang sudah mendahului dari kita doakan dalam keadaan abadi. Dan bagi yang sehat, jangan sekali-sekali sembrono terhadap masalah pandemi ini. Karena dampaknya begitu luar biasa, sehingga bolehlah kalau kami menyampaikan di sini, kami menekankan ini bukan problem kesehatan semata. Ini problem kemanusiaan. Ini adalah suatu masalah sosial yang sangat complicated. Virus COVID ini menyebabkan penyakit saluran nafas bagian bawah utamanya dan menyebar ke seluruh organ penting seperti di otak, akan menjadikan stroke atau perdarahan dari stroke sendiri atau sumbatan dari stroke itu sendiri. Bisa tiba-tiba serangan jantung. Sebelum 2 hari dirawat, kemudian belum sampai secure pengobatan, sudah kena serangan jantung dan tidak bisa ditolong karena penyakit ini punya 2 khas. Yang pertama adalah hypoxia. Hypoxia itu adalah sesuatu yang kekurangan oksigen dalam perspektif ini sangat mendadak. Hipoksianya tidak mempunyai gejala awal, maka disebut suatu hipoksia atau silent hypoxia. Ini yang menjebak seseorang itu tadinya tidak percaya, tapi begitu percaya kondisinya sudah tidak bisa ditolong lagi. Meskipun dengan alat yang namanya ventilator. Jadi ketika itu sudah masuk ventilator, peluang kesembuhannya itu menyempit, kira-kira hanya memperebutkan 15% sampai 20%. Jebakan inilah sungguh yang membuat orang menjadi chaos antara percaya dan tidak percaya. Hingga saat ini kondisi sampai second wave ini sebagai tarik ulur antara pro dan kontra. Sebetulnya ketika itu semua itu mengikuti para ahli, mengikuti arahan pemerintah,
maka Indonesia paling tidak, walaupun tidak persis sama, itu bisa menikmati bola yang ada Piala Eropanya di Inggris atau Hungaria. Namun sekali lagi karena background-nya berbeda, sosial budayanya berbeda, human development index-nya berbeda, maka tarik-menarik ini melahirkan suatu kondisi second wave yang sangat memprihatinkan. Saat ini sudah 29.000 yang positif aktif kena baru. Dari yang sebelum Hari Raya Idul Fitri hanya sekitar 2.500-3.000, melonjak ke 29.000. Ini artinya sudah 14 kali peningkatan. Bahkan yang meninggal dalam satu hari lebih dari 500. 500 umumnya ada di kota-kota besar yang padat penduduk. Namun tidak menutup kemungkinan itu yang di desa-desa itu juga banyak. Karena apa? Karena tidak terdeteksi atau tidak terlaporkan. Sehingga dengan yang kami sebut 29.000 kasus baru, itu sesungguhnya di kenyataannya bisa 4-5 kalinya. Sehingga dengan demikian data ini harus kita pegang dalam rangka kewaspadaan yang sangat tinggi agar 1.000 orang yang sahabat kita yang sekarang ikut ini ikut memberikan suatu kontribusi bagaimana caranya pendekatan kemanusiaan ini bisa memutus rantai second wave ini. Memang virus ini tidak bisa kita hilangkan. Kita harus hidup berdampingan dengan yang namanya COVID-19 ini. Namun, kita harus mengencangkan, kita harus berlari untuk menjadikan komunitas Indonesia semua ini harus kebal sekitar 70-80%. Ketika itu 70-80% itu tercapai, maka hidup berdampingan dengan virus COVID-19 seperti flu kebiasaannya. Memang dari pandemi bergeser menjadi endemi, tetapi ketika komuniti ini kebal sebanyak 80%, itu nanti virus ini tidak akan sehebat menyerang pada kondisi saat ini. Slide berikutnya. Slide. Nah, jadi kasus ini ya. Jadi COVID-19 ini adalah sudah tahu tadi adanya virus yang sebetulnya bisa sembuh sendiri. Sembuh sendiri itu artinya ketika sudah mencapai kekebalan 80%, itu tidak banyak problemnya. Tetapi karena virus ini dilahirkan yang Maha Kuasa ini baru di Maret 2019 di Indonesia, di Desember di Wuhan, maka usia-usia yang dewasa sampai usia tua itu kelabaan menghadapi virus yang sangat pandai. Virus ini mempunyai sifat, satu, bisa mengecoh hebat pertahanan tubuh ketika terkena. Bagaimana ceritanya? Ceritanya ini virus itu hanya sekedar mengganti informasi pengendalian produksi protein. Jadi ketika sebelum virus masuk, tubuh seseorang itu menghasilkan protein pro kehidupan normal. Tetapi dengan virus itu masuk ke paru-paru, dia akan mengacak kode sehingga menghasilkan protein yang namanya protein radang, bahkan sampai disebut badai sitokin atau yang disebut sitokin storm. Mengapa bisa terjadi? Karena virus ini mempunyai senjata sebanyak 12 kode khusus yang menyuruh sel tubuh kita itu untuk bunuh diri atau yang disebut dikenal dalam istilah kedokteran apoptosis.
Virus ini mempunyai untuk trombosit kita atau zat kekentalan itu untuk aktif sekali sebelum kena tidak aktif menjadi kena aktif sekali, seperti kalau kena kita pisau, kesilet pisau. Kesilet pisau perdarahan tunggu 1 menit akan menjendal. Nah, disitulah virus ini mengaktifkan walaupun tidak kena pisau, tapi dia membuat pisau berubah namanya kode pembuat protein sehingga mengaktifkan trombosit menjadi aktif terus menjadi jendel, akhirnya pada penderita yang punya sakit jantung, punya sakit stroke itu bisa tiba-tiba keserang langsung. Bahkan diklaim seakan-akan karena serangan jantung yang sebetulnya ada kerusakan hebat di paru-paru infeksi karena COVID. Diklaim sebagai serangan stroke biasa, tetapi begitu diotopsi atau dibedah jenazah, itu ternyata sumbernya itu ada di saluran paru-paru bawah yang terinfeksi COVID. Maka dari itu, meskipun sebenarnya dapat sembuh sendiri, ketika kondisi ini belum tercapai 80% herd immunity, maka kita yang hidup di era pandemi dari kemarin dari yang terjadinya outbreak Maret itu bisa kelabaan karena imun kita belum mengenal dengan baik. Nah, ini kondisi tertentu ya toh itu akan yang mengatakan pasti dokter ya, yang sebagaimana yang kami sampaikan. Tidak kenal usia. Pada setahun yang lalu sepertinya usia itu pada usia tua. Pada setahun yang lalu usia itu dengan komorbid misal saja kencing manis, hipertensi, gagal ginjal, atau penyakit autoimun lupus. Tetapi dalam perjalanannya hingga kini tidak peduli. Bahkan virus varian Delta yang importnya dari India, ada kecenderungan di samping yang kami sebut tadi, juga masuk ke usia muda. Padahal kita bisa bayangkan, usia muda itu usia yang sangat kuat, mempunyai sistem adaptasi dengan alam, tapi masih bisa jebol terkena infeksi ini. Sehingga jargon kita ini jangan pernah bercanda dengan COVID-19 ini, terutama sebelum pada herd immunity tercapai. Betul-betul luar biasa rentannya, risikonya tinggi sekali. Nah, pada populasi rentan ini ya toh sangat cepat terkena, tidak sampai seminggu sudah tidak bisa ditolong. Sekitar 20% itu virus ini memberikan gejala sampai berat, ke 5%-nya itu ke ICU. Tetapi 80% tidak gejala. Masalahnya, yang tidak bergejala ini mondar-mandir ke sana kemari, merasa tidak ada virus, tetapi yang bersangkutan itu membawa virus. Nah, ketika sedang ngobrol, sedangkan menghirup, kemudian melepaskan nafasnya lagi, maka itu nanti akan menyemprot kepada sesamanya. Atau kalau yang dihadapi itu adalah orang yang kena komorbid, maka jadilah kena infeksi berat. Itu sebabnya, meskipun virus ini 80% itu tanpa gejala, tetapi 20%-nya ini akan menjadi waduk atau pool, suatu waduk untuk menyemprotkan atau untuk berlangsungnya kesuburan virus untuk berkembang biak, bahkan sampai menjadi mutasi yang sangat ganas. Biasanya itu kalau yang ada dilaporkan itu berasal dari orang yang kena komorbid dan low sosioekonomi. Lanjut. Lanjut. Slide. Nah, contohnya begini. Ini adalah gambar paru-paru. Ketika diambil secara mikroskopis, ternyata itu menjendal di mana-mana. Jadi kalau sudah menjendal di mana-mana, kalau itu jendalan di jantung, ya kena serangan jantung mendadak. Kalau itu di otak, ya kena stroke mendadak.
dan beberapa jam atau 1-2 hari kemudian pasien ini sulit untuk ditolong dan akhirnya meninggal. Ini sudah ada bukti yang dibuktikan pada bulan April 2020 dari Amerika Serikat. Lanjut. Slide. Nah, jadi COVID ini penularannya lewat dari sistem saluran pernafasan atas. Tetapi karena sistem saluran pernafasan atas itu pada pangkalnya bertemu dengan sistem saluran pencernaan, salah satunya bisa keluhannya itu diare dulu. Tetapi selama diare virus itu berkembang biak ada di paru. Celakanya ketika itu berkembang biak di paru, pasien tersebut atau penderita yang terkena itu tidak merasa sama sekali dalam seminggu. Tetapi begitu sudah mulai terasa badan tidak enak semuanya, dipotret, ternyata toraks fotonya itu ada namanya pneumonia. Atau kalau lebih awal tidak ditoraks foto dengan CT scan pada hari ketiga atau hari keempat terkenanya COVID, itu CT scan-nya itu positif. Ada opasitas di ground glass-nya itu. Lanjut. Slide. Nah, jadi ini gambarannya sel tubuh manusia yang terkena virus. Jadi yang terkena virus ini itu yang kayak bola yang ada bertanduk-tanduk itu ada reseptornya. Reseptornya yaitu reseptor angiotensin 2. Nah, dengan reseptor itu masuk landasan terus masuk ke dalam sel tubuh. Di dalam sel tubuh ini nanti dia akan melepaskan yang namanya genom khusus RNA-nya untuk membentuk RNA banyak lewat bantuan dari nukleusnya yang ada di sel tubuh inang yang kena tadi. Sedangkan support-support lainnya itu ada yang namanya ribosom yang membuat suatu kelengkapan virus sehingga ketika itu siap akan dilepas kembali. Jadi intinya ketika virus itu masuk ke sel, maka sel ini nanti akan didatangi oleh polisi tubuh. Polisi tubuh, kalau polisi tubuhnya itu sangat kuat untuk menghancurkan virus, maka dia akan gugur, artinya itu abortus sebelum perjalanan menyerang dari ke inangnya. Tetapi permasalahannya, karena ini adalah hal baru, dan virus ini mempunyai kelicikan dalam berstrategi menyerang, maka ternyata banyak yang kedodoran sel imun manusia itu sendiri. Terbukti bisa membuat pandemi. Berarti ada 200 negara dunia terkena. Sehingga suka dan tidak suka dengan adanya apa saja statement itu, maka virus ini telah membuktikan berapa juta yang terkena di dunia ini. Di Indonesia sudah mencapai 2 juta lebih, meninggal sekitar 60.000 lebih. Yang sekarang ini beritanya 500 sekian lebih yang meninggal. Lanjut. Slide berikutnya. Organ apa saja yang terkena? Jadi virus ini akan menyebabkan sel tubuh ini aktif, sel tentara tubuh aktif. Karena adanya suatu ketidakkompakan untuk melawan virus dalam sistem imunnya, dalam sistem pertahanan tubuhnya, maka tubuh itu seperti polisinya seperti gila. Jadi tentaranya kalau perang tidak diganti selama 3-6 bulan, maka dia frustasi. Nah, virus ini membuat frustasi tentara tubuh yang terkena itu, akhirnya mengeluarkan senjata. Jadi sekitarnya dibedili semua, ditembaki semuanya. Nah, cara menembak itu virus itu
titip pesan untuk membuat senjata yang namanya sitokin. Nah, sitokin itu sitokin storm, begitu ada, tetapi yang terkena adalah sel-sel tubuhnya sendiri, bukan virusnya. Itulah yang disebut badai sitokin. Nah, organ yang terkena umumnya adalah organ-organ penting, adalah di samping paru dan jantung, juga otak, juga ginjal, juga liver, juga saluran pencernaan, kulit juga kena, dan yang terpenting juga sistem organ cair, yaitu yang namanya trombosit, yaitu yang namanya sistem penjendalan. Sehingga ada dua besar yang sangat menakutkan karena merenggut kematian inang itu adalah hipoksia yang silent, sehingga saturasinya dari 95 dalam 5 hari jeglek menjadi 50, menjadi 40, maka organ seluruh tubuh akan gagal dan tidak bisa tertolong lagi. Lanjut. Nah, gejala ringan. Ini gejala ringan itu mudah seperti flu atau yang disebut flu-like syndrome. Artinya itu suatu kumpulan gejala yang terkait dengan flu. Jadi karena flu itu adalah suatu kondisi musiman, maka itu dipakai istilah kena flu, yaitu kena flu biasanya jadi ada meler hidungnya, atau flu perut, atau mencret, istilahnya begitu. Nah, ketika meler, itu kan tanpa demam, maka itu ringan. Tapi kalau itu ada demam 37,8, 38, masih bisa jalan, masih bisa ngerjakan, itu kelompok ringan karena cuma kondisinya tidak prima. Ya, ini ditandai dengan yang sederhana flu-like itu adalah pegel-pegel, jadi bangun tidur itu seperti habis kena pukul, capek semuanya. Kalau sudah gangguan penciuman itu juga menjadi masalah karena karakternya dari COVID-19. Kalau yang flu non-COVID itu tidak ada gangguan penciuman yang sangat, walaupun itu ada sumbatan di daerah hidung dan batuk. Tetapi kalau sudah sampai menjadi infeksi di paru, maka itu menjadi sedang atau berat. Berat itu bisa ditandai dari batuk yang sangat sakit. Begitu batuk, dadanya sakit. Terus kemudian sesak. Nah, inilah yang menjadikan pembagian ringan, sedang, dan berat. Nah, pada kesempatan ini, apresiasi yang tinggi kepada BMB Astra karena membuat judul yang menarik. Judul yang menarik itu sebetulnya dikemas satu yang sangat singkat, bagaimana mendirijen dirinya sendiri terkait dengan suatu COVID-19. Nah, ketika ini tadi itu bisa terinternalisasi pada Bapak Ibu semuanya, maka Bapak Ibu semuanya akan bisa mendirijen dirinya sendiri, mengidentifikasi, mengenal, melokalisir permasalahannya. Terus bagaimana way-out-nya sambil berjalan presentasi ini. Sehingga luar biasa BMB Astra ini. Lanjut. Slide. Nah, untuk diketahui pemeriksaannya standar bagaimana untuk COVID. Ya sebetulnya kalau pemeriksaan standar itu adalah ada histori perjalanan dari zona merah misalkan saja, atau perjalanan 2 hari atau 1 hari yang lalu di WA temannya, loh masuk rumah sakit saya kena COVID. Nah ini pemeriksaan itu historinya itu ada kontak. Nah itu dalam kontak itu harus melakukan tracing. Nah, untuk yang tracing itu setelah ditemukan positif, maka yang dekat-dekat itu ditrace. Nah, yang dekat-dekat itu dilacak sampai ditemukan tidak ada positifnya. Kalau itu ada positif, ada penyelesaiannya yaitu isolasi mandiri kalau bagi yang ringan. Kalau misalkan dengan obat tidak mempan,
maka dia berlanjut lagi. Maka dari itu kriteria-kriteria tadi slide sebelumnya. Nah, pemeriksaan tadi itu adalah yang disebut history. Yang kedua itu yang kemudian apa fisiknya itu ada flu atau tidak. Fisiknya slide berikutnya sekarang. Flu atau tidak. Nah, ketika itu flu, maka kita sudah harus mengasumsikan jangan-jangan itu, jangan-jangan COVID. Nah, kemudian kalau sudah demikian, yang paling cepat yaitu adanya rapid test, apakah positif atau negatif. Kalau itu negatif, belum tentu tidak COVID. Karena apa? Karena golden standardnya mengatakan COVID harus dilakukan PCR. Maka dari itu ketika itu negatif, jangan dulu langsung menyepelekan, tetapi harus melalui PCR testnya. Bagi yang PCR testnya itu sudah positif, maka dikelompokkan apakah itu gejala ringan, sedang, dan berat yang kami sampaikan. Termasuk nanti kalau sudah masuk rumah sakit, maka akan dilakukan pemeriksaan. Satu, adanya pemeriksaan foto atau CT scan dada. Kemudian diambil darahnya. Apa saja yang diambil darahnya? Ya darah lengkap. Tetapi klasifikasi ini nanti masuk dalam klasifikasi dokter. Kalau untuk klasifikasi mengenai masalah mendirijen dirinya sendiri, cukup dengan mengukur oksimetri. Oksimetri itu adalah alat yang ditaruh di ibu jari atau di jari manis, kemudian dipencetkan, di situ ada namanya saturasi dan detak nadi. Ketika saturasi itu 96%, 97%, maka isolasi mandirinya itu dengan aman berlangsung sampai 14 hari. Mudah-mudahan itu sembuh sendiri dengan bagus. Jadi caranya itu adalah kriteria isolasinya itu paling tidak 10 hari, yang dulu 14 hari, yang ini 10 hari, ditambah 3 hari, kalau itu jelas-jelas ada suatu penambahan, misal saja ada gejala. Yang tidak gejala otomatis 10 hari. Lanjut. Lanjut. Lanjut slide. Nah, dilakukan dengan benar isolasi, maka akan membantu unit-unit rumah tangga yang terkena isolasi mandiri. Jadi sebetulnya prosedur prokes yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat-sangat bagus sekali. Karena apa? Karena itu menggunakan standar dari WHO. Jadi kalau isolasi mandiri itu cukup menaikkan dari bagaimana mempertahankan kebugaran yang ada. Lalu kemudian ditambah istirahat yang ada di sekitar di situ, tidur 7 jam nyenyak, kemudian olahraga ringan sesuai sebelum lelah sudah kita akhiri, kemudian makan yang bergizi, makan yang seimbang, lalu kemudian kalau ada pilek dikasih anti pileknya, kalau ada panas dikasih anti panasnya, kalau dirasa itu 1-2 hari itu masih aja flu-nya itu tidak, ditambahkan antibiotik bukan untuk virusnya. Sekali lagi, antibiotiknya itu bukan untuk virusnya, tetapi antibiotik itu untuk kuman-kuman yang ada di saluran pernafasan yang bisa mengontrol kondisi sehingga sistem tentara tubuh hanya fokus untuk virus COVID-nya, tidak dikacaukan dengan secondary infeksi. Nah, itulah positioning antibiotik. Jadi dokter dalam kaitan ini berperan dalam penentuan kesembuhan ketika itu ada suatu gejala ringan sampai ke arah berat. Kalau ringan sendiri yang ringan banget itu bisa diatasi dengan pola hidup yang betul-betul menekankan spiritualnya itu ikhlas, kemudian mentalnya itu tenang, bisa enjoy dengan mendengarkan lagu kesukaannya,
atau sesuai dengan kebiasaan apa yang difavoritkan, makan yang teratur 3 kali, minum yang sangat cukup 2,5 liter, buah, susu, segala macam. Nah, untuk bagaimana cara melawan COVID? Melawan COVID-nya itu 5M, memakai masker. Saya rasa ini Bapak Ibu semua sudah. Jadi protokol ini sangat-sangat bagus sekali. Lanjut aja ini. Lanjut. 5M-nya sudah saya rasa. Lanjut. Slide. Nah, saya katakan tadi apa yang harus dilakukan bila terpapar. Ini adalah gambar alat oksimetri. Oksimetri ini menunjukkan kadar oksigennya. Nah, ketika oksigennya rendah, maka ini sudah masuk ke dalam silent hipoksia dan ini sudah dalam kondisi yang terlambat. Maka dari itu supaya tidak terlambat, pantauan oksimetri itu sehari bisa sampai 6-8 kali dan cara mengukurnya jangan 3 detik. Kalau bisa 1 menit sambil diperhatikan dominan mana 90 sekian itu yang paling banyak angka berapa, yang semacam itu. Lanjut. Slide berikutnya. Ya. Selain protokol kesehatan, itu kita diwajibkan untuk mengegulkan atau menyukseskan vaksinasi. Vaksinasi adalah harga mutlak yang tidak bisa tidak. Karena ini sangat efisien dan sangat efektif dalam mempercepat terjadinya herd immunity. Gebrakan Bapak Presiden 1 juta, itu sungguh kita harus apresiasi. Kalau perlu sehari bisa 2 juta. Karena ketika 1 juta itu kita masih butuh 360 hari untuk mencapai herd immunity. Oleh karena setiap orang itu 2 kali suntikan yang berbeda hari. Kalau dulu 2 minggu, kalau sekarang diganti 1 bulan. Nah ini ketika itu gerakan 1 juta butuh setahun untuk mencapai herd immunity. Kalau itu 2 juta butuh 6 bulan. Mengapa kita tekankan dengan begitu? Karena apa? Supaya tidak ada third wave atau gelombang ketiga. Kedua aja yang sungguh menakutkan, yang pertama Januari kemarin juga sangat menakutkan, apalagi yang sekarang, maka suka dan tidak suka, Bapak Ibu, kita harus bersama-sama untuk mensukseskan gerakan 2 juta vaksinasi itu. Entah itu Sinovac, entah itu AstraZeneca, entah itu Sinovac, entah itu Moderna, entah itu Pfizer, atau entah itu Sputnik, atau yang lainnya. Semua vaksin yang sudah disebutkan itu sudah berbasis bukti dan sudah dideklar oleh WHO garantinya. Nah, ketika itu ada bla-bla-blanya itu jangan dibebankan kepada vaksinnya, tapi harus dianalisis pada karakteristik yang mengalaminya. Misal saja sebelumnya itu sudah capek sekali. Misal saja dia kena diabetes, dia kena gagal ginjal, dia HD reguler, cuci darah reguler. Nah, semuanya itu jangan langsung menjadikan, oh vaksin ini banyak jeleknya. Tidak, ini tergaranti oleh WHO. Ini kami tekankan untuk keberhasilan herd immunity. Itu contohnya yang sudah di Inggris maupun di Hongaria bisa menikmati piala bolanya. Nah ini karena apa itu harus vaksinasi. Ini contohnya yang terinfeksi ketika itu satu tidak yang hitam-hitam itu belum divaksinasi, maka menjadi merah semua. Seperti tahun 2020 dari Maret sampai sekarang. Sekarang ini posisi vaksinasi baru 10%, 6%. Yang 2 kali 6%, yang 1 kali itu 12%. Maka dari itu semakin banyak yang divaksinasi, maka itu dia akan menjadi mengurang merahnya. Lanjut lagi. Nah, ketika itu sudah banyak yang divaksinasi, merahnya yang di kiri hanya tinggal 1 juga. Yang hitam itu tidak akan terkena COVID. Inilah yang kami harapkan pada kondisi herd immunity, kita akan hidup bersama dengan COVID, tidak sangat menakutkan.
menakutkan, karena kalau kena COVID-1 tidak merembet ke yang lainnya, tidak membakar yang hitam itu karena sudah dilindungi oleh komunitas yang sudah kebal. Lanjut. Lanjut. Ini adalah contoh vaksin, Bapak Ibu yang sudah vaksin, itu di daerah intramuskuler, tentara tubuh dilatih oleh virus yang dimasukkan tetapi sudah tidak ganas, bahkan itu dimatikan atau diinaktifkan, sehingga sistem imun mengenal apa sih COVID itu. Jadi tentara tubuh akan mempelajari dengan baik bagaimana jika virus ini menyerang tubuh kita, tapi sudah tidak fatal lagi. Lanjut. Begitu virus COVID mengisi tubuh, sel tentara tubuh itu sudah siap, tahu cara menghadapi virus COVID itu sendiri. Sehingga yang tadinya virus tadi menakutkan, menjadi jinak. Dan itu sudah janji Sang Maha Kuasa, bahwa dunia itu semua diperuntukkan untuk manusia, tetapi manusia yang merupakan manusia yang luhur. Inilah yang kita semua ini pengennya menuju ke arah sana. Dengan bersama-sama untuk memerangi COVID ini, maka kita hidup bisa seperti sebelum pandemi, meskipun tidak persis sama. Ini gambarannya yang di Inggris maupun di Hungaria, bisa mengadakan piala, walaupun demikian masih diingatkan oleh WHO, awas ada klaster sepak bola. Lanjut. Lanjut. Nah, ini penanganan bila terpapar kemandirian ini, penanganan dininya ini, persebaran vaksin di dunia, ini semua ini sudah terpotret oleh WHO, ya sudah terpotret oleh WHO. Karena apa? Karena Indonesia berhasil, kalau Afrika Selatan tidak berhasil sama saja. Jadi semua serentak harus menyelesaikan vaksinasi yang butuhnya kira-kira 10-14 miliar vaksin. Lanjut. Lanjut. Ini Sinovac yang sudah kita lalui. Lanjut lagi. Ini AstraZeneca dengan berbagai pro dan kontra saat itu. Nah, ini apa efek samping vaksin? Seperti terkena virus tetapi terkendali. Seperti terkena virus tetapi tidak fatal. Kalau yang dalam media itu ada yang fatal, katakan itu ada yang meninggal, itu 1 dari 5 juta. Jadi kapan hari Badan POM itu menghentikan 3 minggu atau 4 minggu suatu batch dari AstraZeneca, begitu dipelajari ternyata terkait dengan karakter pada yang meninggal, bukan karena AstraZeneca-nya. Jadi batch-nya dilepas kembali, artinya itu pola sheet vaksinnya itu dibolehkan untuk disuntikkan kepada pada yang sudah di list dalam vaksinasi. Lanjut. Ini adalah berita dari Vaksinen Merah Putih, mulai dari Eijkman, Universitas Erlangga, lanjut lagi. Lanjut lagi, Mbak. Juga yang ada di LIPI, juga yang ada di ITB, dengan spek tertentu platformnya. Lanjut lagi. Dari Gajah Mada, dari Universitas Indonesia, dan kita doakan semua ini nanti berhasil dan didaftarkan di WHO yang memberikan kontribusi nama negara kita dalam percaturan perang melawan COVID, sehingga Indonesia dignity-nya akan semakin tinggi. Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dan kami mengucapkan terima kasih pada PMB Astra yang sungguh luar biasa memberikan suatu kontribusi kepada negara di tengah pandemi yang sangat mencekam sekarang ini. Tapi mudah-mudahan Tuhan memberkatinya. Terima kasih. Sudah, Mbak Dela? Terima kasih banyak ya Prof. Joko tadi atas pemaparannya.
Sekarang saya yakin nih semua peserta saat ini juga udah makin ngerti nih Prof. Kalau misalkan mereka tiba-tiba kehilangan indera penciuman atau tiba-tiba demam harus gimana, yang pasti nggak boleh jalan-jalan dulu gitu ya Prof ya. Iya. Nah Prof, ini kan pertanyaan Harus sudah begitu. sangat banyak sekali nih yang masuk ya Prof. Silakan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dikurasi oleh panitia. Saya bacakan ya Prof, pertanyaan yang pertama. Oke. Ini pertanyaan pertama dari Bapak Rahmat dari Cinta Mobil Tangerang Selatan. Prof Joko, saya mau tanya, apakah benar obat ivermectin bisa mengobati COVID dan apa efek sampingnya jika obat itu disalahgunakan? Nah, ini juga lagi hype banget kayaknya ya, Prof. Obat yang terkenal sebagai obat apa sih? Sebelumnya saya dengar itu obat cacing atau obat buat hewan sebelumnya gitu katanya, Prof. Ya. Jadi sebelum kami menjawab, Mbak Dela, ya, di dalam profesi kedokteran itu ada minimal 6 kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap dokter. Sebagai pertanggung jawab Sumpah Hippocrates. 1, menjadi good services, kompetensi pertama. Kompetensi kedua, harus menguasai ilmu medis dengan bagus dan selalu update. Jadi ilmu kedokterannya harus selalu update dan dikuasai dengan baik. Berarti harus mempunyai basic science di bidang kedokterannya yang kuat. Yang ketiga, supaya kompetensi ini bisa menggaranti Sumpah Hippocratesnya, ya, itu harus berbasis bukti, evidence based, sekali lagi evidence based. Jadi suatu runtutan dari cara berpikir secara saintis itu harus melekat pada setiap dokternya ini. Yaitu itu berbasis bukti. Yang keempat, itu harus mampu berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal. Baik populer maupun yang spesifik. Yang spesifik itu komunikasinya dalam bentuk tulisan artikel penelitiannya, atau review artikelnya, atau meta-analisisnya. Itu suatu komunikasi. Salah satunya komunikasi populer yang diadakan oleh BMB Astra ini bentuknya begini. Sehingga ucapan-ucapan seorang dokter diharapkan harus santun, tidak membuat bingung, tidak membuat chaos. Itu adalah dituntut untuk komunikasi yang berkualitas. Yang kelima, itu harus profesionalisme. Profesionalisme itu ditekankan, itu menaik masalah etika kedokteran. Dalam etika kedokteran, ketika dokter itu menerima pasien atau pasien datang minta tolong, harus ditolong. Ketika menolong, tidak boleh mengurangi kesehatannya. Artinya kalau tadinya sakitnya panasnya itu 1 hari, tadinya bisa jalan, jangan pulang tidak jalan. Kalau bisa pulang itu sudah tidak bermasalah. Nah, itu intinya begitu. Harus tidak boleh mengurangi kekayaan kesehatan. Kemudian yang ketiga, itu harus otoritenya itu dipatuhi, terutama pada pasien dan keluarganya. Otorite itu begini, jadi ketika ada 3 choice, ini obat A kelebihannya dan kelemahannya, ini obat B kelebihan dan kelemahannya, ini obat C kelebihan dan kelemahannya. Silakan pilih setelah sudah mengerti semuanya. Ketika memilih 1 di antara 3 itu sudah menjadi tanggung jawab yang memilih. Kita hanya memberikan keterangan yang jelas sampai mengerti sehingga nanti kalau ada apa-apa itu tidak dikomplain. Contoh termasuk operasi, entah tidak miliknya, entah itu bla bla bla. Tapi khusus untuk vaksinasi. Khusus untuk vaksinasi, ini hak komunitas harus diutamakan dari hak personality. Jadi, walaupun dia itu mempunyai hak, saya tidak mau divaksinasi. Loh, tapi itu melanggar hak komunitas, hak keamanan komunitas. Boleh tidak divaksinasi, tapi harus dideklar oleh dokter. Jadi, misalkan ada gula yang tinggi 500, oh tidak boleh, kita tidak boleh, tidak paksa. Tetapi kalau semua oke hanya karena suatu keyakinan, harus suatu ya apa, harus nomor 2 itu.
Nomor 1, hak keamanan komunitas. Ini khusus vaksinasi. Nah, sekarang kembali lagi kepada otorite. Nah, otorite itu ada 3, otorite pada pasien, otorite kepada dokternya, otorite kepada rumah sakitnya. Nah, ini yang tadi saya terangkan pada pasiennya. Nah, kalau kepada dokternya itu menyesuaikan. Artinya kita harus sadar bahwa yang sakit itu harus betul-betul kita dahulukan. Walaupun dengan berbagai macam pilihan silakan, tetapi sudah diingatkan. Dan yang keempat, justice. Justice itu berkeadilan. Berkeadilan itu ketika dikasihkan itu obat A pada seseorang, dan dokternya itu sakit seperti itu nantinya, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Itu harus pakai obat A, tidak boleh pakai obat B. Berarti itu menjadikan nggak konsisten dong. Pada pasien dikasih obat A, kamu sakit dikasih obat B. Nah, nggak boleh yang begitu itu. Artinya itu harus betul-betul menjunjung tinggi keluhurannya. Yang 4 hal itu. Sehingga profesionalisme tadi itu harus mengikatkan kepada etika kedokteran dan memperhatikan regulasi. Regulasi internasional, regulasi nasional, regulasi lokal. Itu semua harus dipatuhi. Dan yang ketiga dari profesionalisme yang ditekankan selain etik dan regulasi adalah teamwork. Teamwork. Jadi harus bisa bekerja sama. Dan yang terakhir adalah holistic thinking. Holistic thinking itu artinya memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Ini harus diperhatikan. Ketika efisien efektivitas tidak ada, maka kita harus beralih kepada alternatif yang efektif dan efisien. Nah, kembali kepada ivermectin. Dengan segala hormat, saya tidak bisa menjawab dengan lugas, tetapi kami tidak menggunakannya. Ivermectin. Begitu ya? Siap, kalau gitu. Berarti semoga tadi menjawab juga ya pertanyaan dari Pak Rahmat dari Cinta Mobil Tangerang Selatan. Jadi kalau yang tadi saya tangkap nih, Prof, dengan kondisi masing-masing pasien ya, Prof. Putus. Oh, maaf. Putus. Jadi pasien. Diulang, Mbak. Sudah jelas belum? Diulang, putus. Diulang. Oke, jadi kalau dari yang saya tangkap tadi, Prof, dokter itu sebenarnya akan memberikan opsi obat-obatan sesuai dengan kondisi pasien, dan kemudian pasien dipersilakan untuk memilih, dan sehabis itu ya memang yang penting dokternya sudah menginformasikan efektivitas masing-masing obat tersebut. Gitu ya, Prof? Ya, betul gitu. Iyalah. Kurang lebih. Oke. Kita beralih ke pertanyaan kedua ya, Prof. Ini pertanyaan dari Indra Fadlian. Tidak dapat divaksin COVID-19 ataukah bisa divaksin? Dan vaksin apakah yang bisa dipakai untuk seseorang yang punya penyakit gondok? Mohon infonya. Nah. Ya. Jadi pada prinsipnya, kalau itu kondisinya itu sakit akut tidak boleh divaksin. Kalau itu sakitnya kronis, itu harus dipandu oleh dokter, ya. Dan dokter itu akan menjelaskan A sampai Z. Misalkan itu diserahkan saya untuk itu. Apa divaksin? Gagal ginjal terminal boleh divaksin. Asal tidak ada keluhan akut. Mengapa saya tekankan itu boleh divaksin? Karena ketika terkena itu masih jauh lebih baik dibanding tidak divaksin. Itu kuncinya di situ. Jadi cara membandingkannya itu yang seimbang. Jangan membandingkannya yang sehat dibanding yang sakit ginjal, yang cuci darah. Enggak, yang cuci darah sama cuci darah, yang satu tidak divaksin, yang satu divaksin. Nah, itu nanti kalau terkena COVID, itu jauh lebih jelek pada yang tidak divaksin. Dengan demikian, itu harus divaksin. Nah, untuk vaksinnya itu yang menentukan adalah dokter yang dipercaya, gitu loh. Bukan absolutnya tidak boleh divaksin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai gondok tidak boleh divaksin. Boleh saja, asal kalau gondoknya itu terkait dengan autoimun.
Misalkan terkait dengan adanya lupus, katakan. Sepanjang lupus itu tidak aktif, sepanjang itu lupus tidak aktif, dan dikontrol dengan bagus periode post vaksinasinya, itu mengapa tidak divaksin? Karena tubuhnya itu harus dikenalkan, sekalipun menggunakan yang namanya obat anti cangkok atau obat anti cangkok itu misalkan metil mecobenolat, imunosupresan, jadi menekan imun. Jadi kita harus lihat angka limfositnya. Jadi di dalam istilah kedokteran itu kalau kita pemeriksaan darah lengkap, ada yang namanya leukosit. Leukosit jumlahnya 8.000. Dari 8.000 itu ada 5 hal. Berapa persen limfosit, berapa persen neutrofil, berapa persen monosit, berapa persen eosinofil, berapa persen basofil. Yang dilihat utama adalah limfositnya. Ketika limfosit itu masih berkisar 20% di atas di atas 20%, maka dia bisa di-training dengan vaksin. Bisa di-training dengan virus yang dilemahkan itu untuk dimasukkan. Tetapi kalau limfosit count-nya itu 3%, 5%, jangan dulu. Tunggu sampai 20%. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara menjaga kebugaran, dengan cara menyehatkan dulu apa saja yang memperparah itu, sehingga limfositnya ngedrop dari 20% menjadi 4%. Rasanya begitu ya untuk pertanyaan Pak Indra. Pak Indra atau Mbak Indra ini? Kayaknya Pak Indra ya, Indra Fadlianto. Jadi Prof, sebenarnya kalau ada penyakit apapun, seperti tadi contohnya ada juga yang bertanya nih, kalau saya lihat dari kolom pertanyaan, penyakit autoimun seperti lupus, kemudian gondok, dan penyakit lainnya, asal sedang tidak ada keluhan berat, dan tergantung dari dokternya, berarti memang sebaiknya divaksin gitu ya dok? Dan boleh apapun aja gitu ya, boleh AstraZeneca, Sinovac. Sebab ketika tidak divaksin, misalkan nolak ya, setengah tahun kena virus, itu seperti terjun bebas. Tidak dipersiapkan. Karena vaksin itu sebetulnya diatur dosisnya. Kemudian virus itu dilemahkan betul. Sehingga pada kelompok itu pun tidak terlalu menjadi masalah. Itu intinya. Dan dilihat limfosit count-nya. Ketika limfosit count-nya itu 20 aman itu biasanya. Tetapi juga kalau misalkan ada autoimun, itu harus diperiksa dedimernya. Tetapi itu spesifik case. Secara common project, artinya itu program vaksinasi umum, itu ketika itu tidur enak, makan enak, tensi bagus, ya kemudian bisa jalan baik, itu dianggap bisa mewakili. Kalau itu dicek betul, itu limfositnya di atas 20%. Tapi kalau 4% itu biasanya jalannya itu ngelayang. Udah semboyongan gitu ya Prof. Semboyongan, melayang. Mudah-mudahan limfositnya semua di atas 20% ya Prof, biar bisa segera divaksin. Ya, semangat aja. Harus happy terus emang Prof, biar imunnya tinggi terus ya, kan? Itu. Kalau Pak Freddy tadi kan doanya itu iman dan imun loh, gitu. Ya Pak Freddy. Iman dan imun. Bener banget. Nah Prof, ini kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari Bapak Suwandi. Selamat malam Prof, salah satu tim saya terpapar COVID-19, tapi isoman sudah lebih dari 10 hari dan hasil antigen sudah negatif. Apakah dia sudah aman untuk masuk kerja? Apakah aman untuk orang-orang lainnya di lingkungan kerja? Dan apakah tes antigen sudah cukup akurat? Nah, silakan tuh Prof. Ya. Jadi kita ini bisa berbicara ideal, bisa berbicara tidak ideal. Gitu ya. Nah, tadi kayaknya ada yang kelewatan. Vaksin Sinovac, vaksin Astra, atau vaksin apa tadi belum terjawab. Sekalian menjawab ya. Jadi dalam kondisi kepepet, itu jauhkan idealisme. Apa langkah yang kita kerjakan, itu kita melangkah saja. Di situ berkat Tuhan akan turun. Sehingga jangan lihat, waduh, pakai yang misalkan vaksin A, dengan
lalu bla bla bla. Itu kalau kondisi stabil, tenang, rutin-rutin saja. Ini enggak rutin. Wes pokoknya ono iku masukkan aja vaksin itu. Tuhan itu akan memberikan berkatnya. Tidak matematika lah, istilahnya begitu ya Pak Freddy ya. Jadi itu yang mengenai vaksin ya. Apa yang ada ambil gitu aja. Karena bayangkan 10 miliar sampai 14 miliar. Sedangkan produsen itu loh, yang Eropa itu Inggris. Kemudian yang ada di Amerika, kemudian yang ada di Israel, kemudian yang ada di mana Rusia, yang di China. Itu loh berapa kemampuannya. 2 miliar atau 3 miliar itu aja belum terpenuhi. Nah, itulah yang menyebabkan apa saja yang ada itu ambil dulu kesempatan itu. Lalu kemudian isoman. Ketika isoman 10 hari, dan fisiknya itu sudah bagus, fisik bagus loh ya, jadi jalan baik, makan banyak, tidur bagus, ya tidak ada keluhan yang sangat berarti, maka sistem imun sudah mampu membersihkan COVID. Sistem imun sudah bisa mengclearkan COVID. Jadi mengclearance-nya itu sudah baik. Biasanya 14 hari ke atas kalau itu bukan dari yang sedang dan berat atau itu misalnya isolasi mandiri biasa itu 10 hari sampai 14 hari biasanya kalau sudah klinis yang saya sebutkan demikian hilang virusnya. Kalau misalkan itu dicek antibody itu melihat IgG-nya, jangan melihat IgM-nya. Jadi IgM-nya itu kalau itu tinggi berarti masih serangan akut. Tapi kalau IgG-nya yang tinggi, IgM-nya itu sudah mulai meredah, maka itu sudah fase penyembuhan dan setelah 14 hari itu aman dari penularan. Saya rasa itu ya. Oke, tapi Prof, saya sempat dengar juga nih ada artikel, ada orang yang hasil swab antigennya itu masih positif, tapi ternyata dia sudah di state kalau dia tuh sudah boleh kembali kerja. Itu sebenarnya benar boleh nggak sih itu, Prof? Nah, itu yang dinamakan apa namanya itu. Jadi kalau sudah di atas 14 hari ya toh masih saja itu positif bahkan sampai 6 kali. Nah, sampai 7 kali. Tetapi itu di luar sel. Itu di luar sel. Kalau sudah di luar sel, itu virus itu dianggap tidak ada. Karena virus itu baru bisa hidup itu di dalam sel. Kuncinya itu di situ. Kayak itu di luar sel, walaupun nongkrong di situ, itu sudah didepak oleh sistem imunnya. Dan tidak akan membuat masalah. Jadi intinya, itu sampai 7 kali saya punya. Ya ampun. Lumayan juga dicolok terus tuh 7 kali berarti ya, Prof? Ya karena ini kan saya bisa menjawab ini karena experience toh. Kalau misalkan dulu sudah tahu ya nggak usah 7 kali toh, kasihan kan. Nah, karena kan ini kan semua baru pengalaman ini. Jadi dianalisis, dibaca gitu. Ya. Ya ilmu baru setiap hari ya, Prof. Nah, harus update seorang dokter yang harus mempertanggungjawabkan sumpah Hipokratesnya. Nah, berikutnya nih Prof, ada pertanyaan dari Bapak Eka Wandra Harja dari medcom.id Jakarta. Halo Prof Joko dan Pak Freddy, saya ingin bertanya dari sisi medis. Kenapa saat di dalam mobil menggunakan masker selama mengemudi atau penumpang di mobil? Bagaimana tinjauan atau riset medisnya? Oh, ini kayaknya menanyakan, kenapa sih kalau kita lagi nyetir di dalam mobil tetap harus menggunakan masker gitu? Ini untuk siapa ini? Ini dia halonya sih ke Prof Joko dan Pak Freddy, tapi kayak pertanyaannya ditujukannya ke Prof Joko dong. Jadi gini ya, virus itu ukurannya itu sampai ke arah mikron ya. Jadi istilahnya prokes itu terus jangan diklaim segalanya loh ya. Jangan sebagai segalanya. Tetapi dengan tidak prokes, segalanya bubar. Tapi dengan prokes, jangan mengeklaim dirinya segalanya tidak bisa terkena. Jadi jangan dibalik itu. Karena virus itu mikron sekali, jadi bisa nembus. Yang harus dianukan, yang harus diperhatikan. Karena apa? Karena kalau terpapar sebanyak 2 jam,
yang tadinya nyala 5 menit tidak apa-apa, bisa masuk. Paham maksud saya? Jadi tergantung lamanya paparan. Yang kedua, virusnya itu virus ganas atau bukan. Virus ganas itu sangat infeksius. Nah, virus ini mutasinya itu mutasi infeksius atau mutasinya yang tidak infeksius. Nah, yang biasanya itu misalkan virus Kappa misalkan, virus Kappa itu tidak ganas, tapi virus Delta 5 menit aja bisa kena infeksi. Nah, kalau itu misalkan Kappa bisa 2 jam baru bisa kena. Itu. Jadi tergantung virulensinya dari suatu daya infeksiusnya. Itu tergantung itunya. Sehingga prinsipnya masker harus. Masker itu harus. Dalam masa pandemi tidak boleh tidak masker harus. Tetapi kalau itu sudah di kamar atau di rumah, di mana rumah itu sudah diasumsikan itu homogen. Homogen. Diyakinkan bahwa tidak ada interaksi yang lainnya dan imunnya itu dianggap sama, maka di dalam rumah itu dalam satu keluarga sudah tidak bermasker, tidak apa-apa. Tetapi kalau ada flu, harus dilacak, dites untuk isolasi mandiri, untuk keamanan keluarga, untuk keamanan yang lainnya. Jadi masker di dalam mobil, misalkan saja sendiri, kalau ragu karena itu nanti filternya itu di situ itu juga tidak yakin, ya mengapa tidak pakai masker. Itu intinya. Tapi kalau imunnya itu sudah sangat kuat dan itu diyakini bahwa itu tidak berinteraksi dengan siapa, bisa lepas pakai. Tapi yang baik dipakai aja lah. Nah, kalau capek baru dilepas. Di dalam mobil loh ya, di luar mobil harus pakai. Iya, saya setuju. Joko sih, memang lebih baik kita berikhtiar ya, Prof. Tetap mencoba segala macam cara demi keamanan sih. Karena kayak yang saya baca juga nih di artikelnya Prof. Joko ya di kolom pakar tadi pagi di media Indonesia, kalau varian Delta ini 60% lebih menular daripada varian Alpha yang pertama kali muncul di Indonesia ini ya, Prof? Ya. Iya itu. Jadi lebih menular dan mengganas. Lebih menular dan mengganas. Mengganas itu artinya gini ya. Jadi ketika masuk itu bisa jadi langsung menuju ke paru-parunya. Untuk diketahui, pertahanan saluran nafas itu berlapis. Termasuk ada bulu hidung. Termasuk ada yang namanya cairan sedikit yang melekat di hidung. Sehingga kalau itu lama mengering, itu kadang-kadang kalau istilah orang Jawa ngupil ya itu sebetulnya dari cairan yang melekat di hidung. Ya, kena debu. Debunya itu yang ada virusnya tidak akan bisa. Itu berlapis sampai ke paru-paru berlapis. Di dalam saluran dalam itu ada namanya silia. Silia itu seperti rambut yang bergerak. Seperti wipernya mobil BMW. Itu seperti wiper, selalu bergerak. Bergeraknya itu dari bawah ke atas. Dari bawah keluar, dari dalam keluar, dari dalam keluar. Artinya itu sehingga virus itu dilawan terus. Tidak hanya sekedar wiper, tetapi dia ada imunoglobulinnya. Tetapi itu ada interferonnya. Itu ada yang namanya obat penetralnya atau kemokin penetral. Nah, untuk yang virus Delta yang sangat ganas itu langsung bisa nusuk tajam ke dalam paru-paru. Sehingga hanya butuh 2 hari pasien itu tidak bisa tertolong masuk rumah sakit. Hanya butuh 2 hari saja. Tidak mengenal siapa punya kekayaan yang luar biasa sampai beratus miliar triliun, tidak mengenal itu. Bisa nembus langsung. Apalagi pada usia tua, apalagi pada usia dengan diabetes, dengan gagal ginjal, dan komorbid lainnya. Saya rasa begitu ya Mbak Dela ya. Baik, nah Pak Eka Wanraharja, jadi mulai sekarang tetap semakin prokesnya diketatkan di mobil, tetap pakai masker Pak Eka. Nah, sekarang nih Prof. Joko ada pertanyaan dari Ken Aro.
Waduh, pertanyaan. Saya jadi ingat pelajaran sejarah zaman SD ini Ken Arok Ken Dede. Iya, Ken Arok. Nah, ini Prof mau tanya, apakah antibodi yang terbentuk dari penyintas COVID-19 itu sama dengan antibodi yang terbentuk oleh vaksin? Dan apakah antibodi vaksin akan menurun juga dalam beberapa bulan? Ah, iya, ya. Jadi ini di dalam tubuh kita itu ada dua sistem yang hebat. Sistem yang pertama itu yang didapat, dan yang kedua itu sistem yang dari adaptif, ya ta? Dan sistem yang dari sononya sudah ada, atau sejak kecil sampai kita meninggal itu melekat. Ya. Jadi native system dan adaptive system. Nah, native system. Nah, ini pertama kalau virus itu masuk tubuh, itu langsung disergap sama polisi tubuh. Nah, begitu polisi tubuhnya kuat, pasti virus tidak akan bisa apa-apa. Nah, tapi ketika pukulannya itu tidak sekali pukul mematikan, untuk virus COVID ini ibaratnya ilustrasinya sekali pukul harus mematikan. Nah, ada polisi pada usia tertentu tidak sekali pukul mematikan. Jadi harus 3 kali pukul. Kalau 3 kali pukul, maka akan ada infeksi, akan terkena infeksi. Tetapi polisi yang tadi 3 kali pukul tadi tidak bisa sekali pukul mematikan, itu ada bantuan lagi yang namanya adaptive system. Nah, adaptive system ini juga bagian tentara tubuh, tetapi kelompoknya itu adalah yang namanya CD4. CD4. Yang tadi CD8, CD8. Nah, bekerja sama. Tadi sekali pukul mematikan, tapi karena 3 kali pukul tidak bisa mematikan, butuh bantuan sehingga 2 hal ini klop. Dengan 2 hal klop ini, maka virus mati. Tetapi ada yang ketiga, sudah 2 ini nggak bisa mematikan. Lah, ini kegagalan sistem, sehingga terjadilah dia harus dipaksa masuk rumah sakit dan ditolong dengan cara-cara manuver khusus dari sistem kedokteran. Sehingga dengan demikian, Prof, suaranya termute, terpencet mute, suaranya hilang. Sudah. Sudah. Sehingga kembali kepada antibodi. Jadi pada sistem yang adaptif itu antibodinya itu spesifik, sehingga vaksin yang dimasukkan itu akan mentraining pada sistem imun untuk menghasilkan penawar yang khusus untuk kode yang dianggap representatif dari virus. Yang dianggap representatif dari virus itu adalah spike. Spike, bukan envelope, bukan transmembran, bukan nukleokapsidnya, tapi yang direpresentasikan adalah spike. Nah, pada AstraZeneca itu adalah spike-nya yang dititipkan kepada virus adeno. Yang dititipkan kepada virus adeno lalu disuntikkan ke tubuh inang. Nah, virus adenonya itu bukan virusnya yang menyerang di manusia. Virus adeno itu virus flu. Yang dipasukkan, yang dititipi itu bukan virus flu-nya manusia, tetapi virus dari simpanse. Nah, virus simpanse ini dititipi oleh spike-nya COVID, kemudian dikemas, dimasukkan ke tubuh inang, akhirnya di dalam tubuh inang itu, spike-nya itu direspon oleh sistem tubuh manusia. Yang adenonya tidak apa-apa karena sudah dikebiri. Jadi adenonya itu tidak menjadi masalah karena sudah dikebiri, tidak akan berulang, tidak akan beranak. Tapi spike-nya yang dititipkan itu akan direspon oleh sistem imun sehingga mengeluarkan penawar khusus. Nah, ketika nanti
dia itu terserang virus betulan yang lengkap, bukan hanya spike, ibaratnya tidak hanya kakinya saja, juga ada kepala, ada tubuhnya, gitu istilahnya. Itu nanti yang dipegang dulu itu adalah kakinya, sehingga dia tidak akan bisa masuk ke sel. Dipegang dulu kakinya, ibaratnya itu pesawatnya itu rodanya itu dicekel, tidak akan bisa landing. Kalau tidak bisa akan landing, maka tidak akan bisa masuk ke dalam selnya. Jadi itu baik COVID maupun tidak itu, yang penting itu yang spesifik spike-nya. Jadi imunoglobulin yang orang penyintas itu mempunyai imunoglobulin untuk spike. Orang yang tidak penyintas divaksin juga punya imunoglobulin untuk spike. Paham ya? Itu intinya. Tapi benar nggak sih Prof, kalau misalnya kita udah divaksin sekarang, terus kayak beberapa waktu lagi kita harus divaksin lagi gitu, karena antibodinya sudah lemah gitu bahasanya? Nah, jadi ada yang seumur hidup. Tapi untuk yang ini diperkirakan maksimal itu 9 bulan sampai setahun. Dan itu sama saja dengan virus influenza. Vaksin influenza itu setahun sekali itu diperbaiki sesuai dengan virus ini keberadaannya di lingkungan bentuknya apa, maka pabrik pembuat vaksin menyesuaikan. Sehingga nanti kalau itu vaksinnya diperuntukkan untuk virus yang tahun 2021. Nanti virus untuk tahun 2022. Yang diambilkan samplingnya dari virus yang hidup di sekitar itu. Jadi memang ada yang bentuk begitu, dan kebetulan COVID ini karakternya masuk yang kami sebutkan tadi. Jadi memang harus diperbaharui biar kita ya, selalu itu aman ya, Prof? Di booster lah. Di booster. Di booster. Nah nih Prof, kalau kali ini pertanyaannya mengenai hasil PCR. Pertanyaan dari Stefani Jakarta. Selamat malam Prof, kalau hasil PCR positif dengan CT value N dan RDRP gene itu artinya apa ya? Terima kasih. Wow, ini bahasanya lumayan medis, saya juga bingung nih. jadi itu luar biasa pertanyaannya itu. Wah, top markotop ini. Jadi PCR positif itu namanya berarti di situ ada virus yang terbaca dalam polymerase chain reaction-nya. Sedangkan RDRP itu adalah bagian dari spike sebetulnya, Mbak. Dari spike itu kalau saya ini sudah sepuh ya. Jadi ini saya harus ngerpek ini tentang RDRP ini ya. Jadi RDRP itu merupakan bagian dari virus yang terbaca dari spike-nya. Jadi spike itu ada yang struktural dan non-struktural, yang segala macam. Nah, baik itu envelope maupun RDRP maupun dari campuran, itu merupakan representasi virus itu ada di dalam sel. Virus itu ada di dalam sel, dan itu infeksinya itu masih aktif. Sehingga kemungkinan untuk memberat besar kemungkinannya. Jadi harus betul-betul dirawat dengan bagus. Kalau ada komorbid, harus komorbidnya dikontrol dengan bagus. Kalau ada secondary bakteri, harus dikasih antibiotik. Kalau memang itu limfosit count-nya itu hanya 4%, itu harus diberikan plasma terapi di antara yang sudah kena 2 bulan yang lalu, kemudian itu diambil plasmanya, dimasukkan ke dalamnya. Tetapi persyaratan ini ketika klasifikasi sakitnya itu sudah berat. Berat itu ditandai dengan 6 organ yang terganggu, yaitu gangguannya di paru otomatis, jantungnya, otaknya, kemudian hatinya atau ginjalnya, dan saluran pencernaan serta organ cairnya seperti adanya gula yang tinggi tidak turun-turun dikasih insulin, atau ada keseimbangan elektrolit kalium natriumnya itu goncang terus, atau dengan
istilah formulasi scoring APAC bahwa itu adalah tinggi, maka dia akan akan menjadi ventilator, jadi kandidat untuk dipasang ventilator, maka itu boleh segera diberikan. Tapi kalau sudah di ventilator terlambat, karena itu sudah sangat jelek, peluangnya hanya 15%. Jadi seawal mungkin awal dari berat. Kenapa? Karena kita itu tidak boleh gambling yang berisiko tinggi. Kalau toh plasma terapi itu mempunyai efek samping yang berat, tapi dibandingkan kalau itu masuk ke ventilator, itu jauh lebih berat kena ventilator. Sehingga beratnya efek samping, peluang berat efek samping dari plasma terapi itu kita beri steroid, kemudian kita cross-match, kita cek betul apakah betul-betul ini cocok darahnya atau tidak. Kemudian ada virus atau tidak, karena bisa menularkan virus yang lainnya. Kemudian adanya suatu alergi, maka dipantau alerginya. Jadi volume segala macam itu dikontrol dengan bagus, diminimalisir resiko-risikonya, tapi keuntungan lebih banyak. Akhirnya limfosit kon yang 6% atau 4% mendapat tambahan imunoglobulin yang pernah terserang. Akhirnya virusnya itu menjadi terpojok dan bisa tersembuhkan. Itu ceritanya begitulah. Amin. Ini semoga hasil PCR tadi, hasil PCR Mbak Stefani atau siapapun itu semoga segera ditangani dengan baik ya Mbak Stefani. Nah, Dok, berikutnya ini ada pertanyaan yang sedikit nyambung ke jawaban dari Profesor Joko tadi nih. Ada pertanyaan dari Bapak Victor. Prof. Joko, donor plasma konvalesen itu apa sih? Kondisi apa saja yang memerlukan donor tersebut dan biayanya berapa? Terima kasih Prof, sehat selalu. Nah, ini sampai nanya ke biayanya. Jadi donor plasma itu yang untuk beli plasma toh. Jadi itu sekitar 1,5–2 jutaan ya. Tapi kalau yang namanya intravenous immunoglobulin itu berkisar satu botol yang 5% itu 4,5 sampai 5 juta. Kalau yang 10% kira-kira 8,5 juta atau 8 juta lah istilahnya begitu. Dan itu kalau pakai plasma konvalens itu pakai plasma terapi ya kira-kira 3 kantong lah. Nah, tapi ingat bahwa yang dimasukkan itu tidak hanya imunoglobulin yang spesifik terhadap COVID-nya, tetapi ribuan protein dan enzim itu ikut di dalamnya. Sehingga tetap ada efek samping yang peluang seriusnya itu tinggi, maka dibatasi pada kelompok yang berat. Kalau untuk yang berkemampuan, ya atau berkemampuan uangnya banyak, ya pakai IVIG. Tetapi ini saya harap ini konsumen ini adalah kelompok khusus ya. Karena nanti kalau itu bukan kelompok khusus itu nanti melahirkan kesenjangan sosial. Karena kesenjangan sosial itu bukan suatu bukan suatu common treatment. Common treatment itu semua dikasih, seluruh yang sakit 300.000 orang dikasih itu. Nah, tapi ini hanya suatu hal yang sangat kelompok khusus, misalkan intravenous immunoglobulin itu bisa butuh sampai 20 botol sampai 30 botol. Sehingga bisa menghabiskan uang 180 juta sampai 240 juta. Itu sampai demikian tingginya kesehatan itu tidak bisa dikonversi dengan uang. Andaikan bisa 1 miliar pun ya akan dibeli bagi orang yang hebat punya uang. Tetapi ternyata harus menyerah dengan alam. Maka dari itu kita tidak boleh bercanda dengan COVID. Karena itu adalah suatu syarat, hasil yang menentukan adalah Tuhan. Itu ya saya maksudkan ya. Jadi kalau berkaitan dengan plasma terapi. Berarti memang kita tetap harus menjaga imunitas masing-masing dan menganggap ini suatu hal yang sangat serius. Itu yang terbaik. Yang terbaik itu.
Jadi memang kita harus anggap kayak seakan-akan COVID itu udah nempel di kita gitu ya, Prof. Jangan keluar-keluar ketemu orang-orang, nanti jadi carrier, jadi bikin orang lain sakit gitu, bukannya saling menjaga. Nah, ini kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Bapak Simon dari Surabaya. Prof, saya mau Pak Simon bertanya. dari Surabaya. Ya, Nah, ya. berarti satu kota nih sama Profesor ya? Ya, satu kota. Pak Simon, satu kota Pak Simon. Nah, ini Selamat saya mau malam, Pak bertanya, Simon. apakah setelah terinfeksi tipe virus A, baru saja sembuh nih 1 minggu yang lalu, bisa terinfeksi lagi dengan virus varian Delta? Dan bagaimanakah reaksi imun tubuh? Gimana tuh, Prof? Ya. Jadi itu sering dilaporkan tidak hanya di Indonesia ya. Di luar negeri juga. Itulah uniknya COVID virus itu. Jadi virus COVID itu unik. Wong sudah terkena 6 bulan, 8 bulan bisa terkena. Artinya bisa terkena berarti ganti karakter. Ganti karakter. Tetapi terus menjadi pertanyaan, loh, tadi Prof. Joko bilang tentang spike. Ya. Spike karakter merepresentasikan dengan berbagai hal. Iya, tetapi sekali lagi itu hanya suatu artinya kalau dibanding dengan yang belum terkena, jelas dia mempunyai kemampuan untuk lebih recovery, lebih sembuh. Tetapi tidak boleh sombong bahwa saya pernah kena COVID, nanti akan oh tidak. Karena apa? Karena kecepatan COVID yang berubah karakter bisa jadi melebihi dari kecepatan sistem imun yang sudah terlatih. Nah itu loh yang kita kan tidak akan tahu. Menghadapi uncertainty faktornya ini tidak akan tahu. Sehingga walaupun sudah pernah kena dan ditambah vaksin, tetap berpola hidup sebagaimana yang dianjurkan kebiasaan. Tidur cukup yang nyenyak 7 jam. Makan 3 kali sehari yang bergizi dan seimbang. Kemudian aktivitas olahraga setengah jam tiap hari. Kemudian yang keempat itu mental spiritualnya tetap dijaga supaya tetap kuat. Sehingga keempatnya ini menjadikan iman dan imun itu akan menangkal suatu penyakit tidak hanya COVID saja. Gitu ya Mbak Dela ya. Saya setuju sih, Prof, karena emang istirahat yang cukup tuh ngaruh banget. Kalau misalnya lagi sumung-sumung dikit, istirahat 7 jam, langsung tuh besoknya enakan banget. Orang punyanya yang kuasa kok sistem itu. Iya, ya mudah-mudahan para Beamers di sini tidak mengglorifikasi kerja lembur ya, sampai misalnya jam 3 pagi gitu. Harus tidur, jangan lupa minimal 7 jam setiap harinya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Prof. Sekarang dari Bapak, sepertinya Bapak Jenny. Jika kondisi sedang hamil, apakah boleh vaksin dan kapankah waktu yang tepat? Mungkin ini bertanya buat istrinya mungkin. Ya, jadi di Pfizer itu ketika divaksinasi itu ternyata hamil 1,5 bulan. Oh. Nah, dan setelah 2 kali terus diamati bayinya itu tidak ada masalah. Itu kelompoknya itu kira-kira 10%. Kelompoknya itu 10% dari yang di dalam trial. Sehingga dengan demikian itu sepanjang tidak ada akutnya, ya kan, maka dalam kondisi yang sangat mengganas begini, ya suka tidak suka dengan doa tetap itu mendasari evidence base 10%-nya tidak apa-apa, ya vaksin. Tetapi kalau itu sudah kondisi rutin-rutin, sudah 80%, ya sudah 80%, herd immunity tercapai, itu diatur yang baik. Diatur yang baik, milionya bayi dibaikin tergantung ahli kandungannya, sehingga nanti efek samping itu bisa dihindari. Tapi kalau kondisi yang sangat ganas kayak gini ini, sepanjang tidak ada akut keluhan, ya toh, itu vaksinasi sangat dibutuhkan. Sama seperti yang tadi berarti kalau sakit gondok atau sakit lupus asal lagi nggak ada keluhan akut, nggak apa-apa, mendingan vaksin aja biar lebih aman gitu ya, Prof?
Iya, jawabannya 10% nggak apa-apa itu. Ketika disuntik jeret itu hamilnya 1 bulan, 2 bulan. Ya masih belum Belum nyadar itu kalau terdeteksi. hamil ya, masih kecil banget. Iya, ya, istilahnya kan begitu. Kita kan evidence based saja yang kita omongkan. Iya. Kalau Nah itu ini ada, terjadi ya di luar kemampuan manusia. ya manusia kan berencana tapi Tuhan yang menentukan ya Prof. Iya, yang menentukan yang menentukan. Tetap beriman dan berikhtiar pokoknya kita semua. Ya, itulah kuncinya, Mbak Dela. Nah sekarang Prof ada pertanyaan lagi dari Surabaya. Dari atas nama Irianto. Selamat malam Profesor Joko. Saya mau tanya Prof, Ya, jika mereka sudah divaksin pertama kemudian terkena COVID-19, setelah sembuh dari COVID-19 butuh berapa lamakah agar bisa menerima vaksin yang kedua? Terima kasih. ya. Jadi ketika divaksin itu bisa jadi dia sudah nempel virusnya, tapi belum memberikan suatu tanda. Akhirnya 1 minggu kemudian divaksin, di swab, ternyata positif. Nah, kapan itu yang kedua? Sebaiknya ditunggu 2 bulan paling tidak. 1-2 bulan itu tunggu. Kalau bisa itu hati-hati dalam beraktivitas. Kalau yang sekarang ini lebih baik di rumah karena kondisinya sedang merah semuanya, ya istilahnya begitu genting, maka itu nunggu 2 bulan. Dulu kenapa 3 bulan? Karena stok vaksinnya itu terbatas dan diberikan kepada yang belum pernah sama sekali mengenal COVID-nya. Nah itu istilahnya itu ya bukan absolutely, tapi semacam Prof Joko. Oh, sepertinya sedang terputus. Beginilah kalau kita sedang dalam proses adaptasi menuju digitalisasi 4.0, tentunya akan ada beberapa hal-hal yang di luar rencana manusia, karena manusia hanya bisa berencana. Prof Joko sudah kembali bergabung bersama kami semua? Sudah. Di-unmute dulu, Prof. Monggo, suaranya belum terdengar. ya tadi ada gangguan ya, maaf ya. Saya cari Iya, nggak apa-apa, Prof. kok reconnecting gitu. Gimana diulang tadi, Mbak Dela? Gimana? Monggo, tadi pertanyaannya mengenai kalau sudah sembuh nih kan sebelumnya sama dokter setelah sembuh dari COVID baru boleh 3 bulan. Sekarang 2 bulan sudah boleh. Tadi Prof Joko bilang. Terdengar suara saya, Prof? Ya, nah, ya tadi gini aja. Kenapa itu 2 bulan? Karena 2 bulan diharapkan itu sudah betul-betul mampu fresh lah sistem imunnya itu. Karena 2 bulan itu adalah waktu yang sudah sangat cukup untuk menerima vaksin yang kedua. Nah, waktu stok itu terbatas, itu disuruh nunggu 3 bulan kemudian. Kalau yang sudah kena infeksi, nah, baru diberikan sebetulnya karena stok terbatas. Tapi kalau stok itu tidak terbatas, habis kena COVID, misalkan 1,5 bulan, 2 bulan bisa divaksinasi lagi. Sudah bisa langsung vaksin gitu ya, begitu dinyatakan sembuh oleh dokternya. Ya, gitu. Siap. Mudah-mudahan nih vaksin yang untuk Indonesia semakin banyak masuk ya, Prof. Jadi semua orang bisa langsung merata mendapatkan 2 dosis vaksin. Kita doakan, karena kita harus mencapai herd immunity 80%. Minimal 80%. Sehingga 2022, ya 70-80 lah. Nah, itu 2022 diharapkan nanti herd immunity, sehingga kita bisa aktivitas kayak di Singapura lah. Amin. Semoga Beamers dan rekan-rekan media di sini semuanya juga segera mendapatkan vaksin ya. Ya. Nah, berikutnya nih Prof, ada pertanyaan dari Rio, dari media online alur.id. Prof, apakah benar kalau hirup uap air panas itu bisa menyembuhkan pasien corona? Terus kalau sering minum air hangat, apakah bisa mengatasi corona? Nah, ini saya sering dengar juga nih Prof, biasanya ada orang-orang komentar, tinggal hirup aja uap air panas, kalau bisa dicampur minyak kayu putih, terus bahkan ada yang minum air dicampur minyak kayu putih juga, air hangat, gitu-gitu. Itu gimana tanggapannya Prof Joko? Jadi ini sangat bahaya ya. Sangat bahaya ya. Karena
karena kepekaan itu ada yang sangat peka, ada yang tidak sangat peka. Contohnya pada orang diabetes. Orang diabetes itu panasnya knalpot kayak gitu nggak panas, sehingga akhirnya meloncok. Demikian juga uap air panas. Nah, uap air panas ini tidak dianjurkan. Kalau menurut saya itu ya, kalau memang itu mau pakai uap, itu adalah uap yang namanya PZ, ya, yang dengan alat khususnya itu yang pada orang asma itu diuapkan itu boleh, yang semacam itu. Tapi kalau uap air panas langsung itu pas ada uapnya, airnya mendidih terus disedot gitu tuh, waduh membahayakan. Nanti bisa-bisa nanti breset kena airnya. Saya rasa itu saya nggak setuju itu untuk uap air panasnya. Sebetulnya kalau ingin bagus olahraga tiap setengah jam, tiap hari setengah jam itu sudah sangat bagus. Itu aja utamanya. Jadi biar badannya bergerak setiap hari minimal setengah jam ya, Prof. Biasanya apa tuh, setengah Prof? Jam. Lari kah atau mungkin kayak senam joget-joget? Jadi kalau usia di bawah 50 oke lah lari. Kalau usia di atas 50 dan tidak biasa berlari, lebih baik jalan saja. Tapi kalau usia 50 itu sambung dari usia 40 yang lari terus, tidak ada masalah. Karena apa? Tidak terkejut. Nah, biasanya yang usia sampai 50 itu tidak terlalu effortnya terhadap olahraga, tidak terlalu. Kemudian, waduh, ini 51 usia sudah mulai menjelang senja. Saya tak olahraga yang begini. Oh, tidak boleh yang begitu karena tidak terbiasa. Demikian juga yang nanti naik tangga. Kalau dari usia 40 naik tangga 4 lantai, 5 lantai, oke lah. Tapi kalau di atas 50 harus treadmill dulu. Sampai sejauh mana kekuatan itu, gitu loh. Sehingga ini harus ada guidance dari dokternya. Untuk itu ya, Mbak Dela. Oke, jadi emang harus tahu ini ya, Dok, kayak ketahanannya diri masing-masing. Kalau lari juga jangan dipaksain kalau 15 menit. Pompa jantungnya. Siap. Emang harus aware. Nah, kemudian ini Prof ada satu pertanyaan yang mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir. Apakah perlu Prof screening pasca COVID-19 seperti cek darah atau ronsen toraks atau hanya untuk yang memiliki gejala tertentu? Gimana tuh, Prof? Ya. Jadi kalau sudah dinyatakan sembuh, ya Pak, screening itu customize. Tetapi bukan suatu keharusan. Artinya, kalau sudah dinyatakan sembuh dengan standar darahnya yang sudah bagus, maka tinggal maintain saja. Kalau untuk mau ingin ngecek ya tunggu 3-4 bulan. Tapi kalau ingin dengan kelebihan uangnya mau ngecek ya tidak masalah. Jadi customize-nya tadi begitu. Tapi secara standar medis itu saya tidak perlu yang semacam begitu. Kecuali pada kelompok-kelompok diabetes, kelompok komorbid, itu perlu 1 bulan kemudian dicek atau 3 minggu. Gitu loh, Mbak Dela. Kalau yang tidak ada komorbid itu 6 bulan lagi tidak masalah. Oke, jadi memang menyesuaikan gitu ya, Prof? Ya, karakternya diperhatikan. Baik, Profesor Joko, ini dari tadi nggak berasa banget, kita ngobrol-ngobrol udah belasan pertanyaan, dan pertanyaannya beranak pinak juga lagi ya dari saya. Makasih banyak loh Prof Joko, nih nggak nyangka udah mau 2 jam aja kita bersama Prof Joko. Boleh dong Prof, closing statement-nya atau mungkin kayak pesan-pesan untuk Dimers dan juga rekan media di sini malam ini? Iya, oke lah, gini. Jadi tadi saya sudah bincang dengan Pak Freddy ya. Kalau bisa kan sampai jam 9, sebab kalau itu diloskan bisa sampai jam 10, jam 11 katanya Pak Freddy. Karena menarik sekali ya mengenai masalah bicara tentang kesehatan mandirinya bagaimana yang baik. Jadi untuk closing statement begini, dalam kondisi Indonesia yang sangat memilukan sekarang ini, kami ingin berpesan, maka kita harus membantu program pemerintah. Dalam hal ini,
bagaimana caranya mensukseskan ya protokol kesehatan yang sudah sesuai dengan standar WHO itu untuk menjadi bagian kebiasaan dari setiap warga negara. Jadi itu yang penting. Karena dengan cara itu, maka pemerintah itu bebannya diringankan. Baik dari segi effort kesehatan maupun non-kesehatan, dari segi material maupun non-material, itu kontribusi dari Bapak Ibu yang ada di sini ketika mampu menginternalisasikan kebiasaan menjadi behaviornya dari setiap warga negara, maka pandemi ini akan segera selesai di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ikut mensukseskan program vaksinasi pemerintah sampai 80%. Tidak perlu harus nunggu 2023. 2022 itu harus tercapai 70-80%. Prof. Joko, terputus lagi, maaf. Harus sampai 2022 70%. Nah, jadi yang kedua, mari kita sukseskan program vaksinasi dalam mencapai herd immunity hingga 2022 bisa terrealisasi. Karena dengan kombinasi prosedur kesehatan, protokol kesehatan dengan bagus, dan vaksinasi, maka sudah sangat cukup untuk memerangi pandemi ini menjadi kehidupan menuju new normal. Sehingga keterpurukan dalam segala sisi bisa kita bangkitkan kembali. Dan yang ketiga, yang terakhir, dalam jangka pendek, dalam melampaui suatu kondisi yang mencekam ini, selalu ingat pada Sang Pencipta. Selalu ikhlas menjalankan kehidupan untuk penuh kemanfaatan, dan tidak perlu berlebihan ketakutannya terhadap COVID-19. Karena sudah janjinya Tuhan, dunia itu diperuntukkan untuk manusia. Maka dari itu, kuatkan spiritual, kuatkan ukrowinya, kuatkan suatu kondisi-kondisi persyaratan fisik hidup di dunia dipenuhi dengan bagus. Maka COVID itu berdampingan dengan sama-sama senyum. Itu. 3 hal itu ya. Siap, diingat-ingat semua nanti. Itu pesannya untuk Pak Freddy ya, dan para penggemar 1000 BMB Astra. Siap, terima kasih banyak Prof. Joko atas diskusinya dan juga closing statement saya tadi. Yang pasti saya juga mau bantu mengingatkan nih di sini, mohon maaf kepada Bapak Ibu karena ini ada 8 pertanyaan tadi yang ditanyakan. Mungkin kita belum sempat menanyakan secara langsung, tapi jangan sedih. Karena bisa menanyakan kembali ke Profesor Joko melalui website rumahginjal.id. Nah, di sana nanti bisa diskusi lagi nih dengan Profesor Joko, dan dan website rumahginjal.id ini akan dibuka sampai dengan 5 hari ke depan. Selain tanya jawab dengan Profesor Joko di sana, juga sudah banyak ya Prof, di situ informasi-informasi lainnya ya, yang sudah pernah Profesor tuliskan. Nah, udah banyak. Jadi langsung aja Bapak Ibu Beamers dan juga rekan-rekan media di sini ke rumahginjal.id sampai 5 hari ke depan masih bisa tanya jawab dengan Profesor Joko. Ya, betul. Siap kalau begitu. Terima kasih banyak Prof atas waktunya dan juga ilmunya. Pastinya itu sangat fruitful sekali bagi kami semua menyaksikan webinar malam ini. Terima kasih juga Pak Freddy juga. Terima kasih. Dan saya terima kasih Prof. Sama-sama Pak Freddy, terima kasih, sukses selalu. Sukses selalu untuk kita semua dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Beamers dan juga rekan-rekan media atas antusiasmenya dan juga pertanyaannya serta
menimbulkan tercipta diskusi yang hangat pada malam hari ini. Saya ingatkan kembali dimanapun kita berada, jangan lupa patuhi protokol kesehatan 5M dan jangan lupa sukseskan program vaksinasi dari pemerintah. Iya, betul. Betul sekali. Nah, dengan demikian rangkaian acara webinar Saling Menjaga dari BMW Astra sudah selesai. Terima kasih Profesor Joko atas kesediaan berbagi ilmu dan juga memberi wawasan agar kita tetap tenang ya Prof, nggak boleh panik dan harus tetap senyum di situasi pandemi seperti saat ini. Baiklah, bagi Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung atau mungkin tadi terlambat untuk mengikuti webinar ini dari awal, jangan sedih karena esok malam diskusi kita ini akan ditayangkan melalui YouTube channel BMW Astra pada hari Selasa 6 Juli 2021 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat untuk dapat Anda tonton kembali atau mungkin tadi dari pertanyaan-pertanyaannya ada yang mau diinformasikan ke rekan-rekan atau kerabat, langsung saja kirimkan besok siang pukul 11 siang di YouTube channelnya BMW Astra, tautan dari diskusi malam ini bersama Profesor Joko Santoso. Mari bersama-sama kita nyalakan semangat saling menjaga. Saya Della, pamit undur diri. Jangan lupa, urusan BMW di Astrain aja. Karena beli, servis, jual BMW hanya di Astra. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan tetap laksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Selamat malam. Selamat malam. Pak Reddy, selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima Bapak kasih. Ibu, selamat malam. Mohon izin ya, live ya. Izin. Silakan Pak, selamat istirahat. Mohon izin live. Oke, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu.